tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil penelitian eksperimen kami berjudul Motivasi Ekstrinsik dan Kecepatan Kerja, Eksperimen Reward dan Punishment. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ahmad Rusdi. Nah, ini berikut adalah anggota dari kelompok kami. Lalu, pada latar belakang masalah dari penelitian eksperimen kami ini, kecepatan kerja merupakan indikator yang penting dalam performa kerja yang mencerminkan efisiensi, pengelolaan waktu, serta kemampuan kognitif dan motorik. Kecepatan kerja dipengaruhi faktor psikologis, salah satunya motivasi, selain kemampuan dasar dan juga tekanan waktu. Motivasi ekstrinsik memengaruhi usaha dan perilaku kerja individu melalui konsekuensi bernilai seperti reward dan juga punishment. Reward dan punishment terbukti meningkatkan motivasi kerja dalam konteks organisasi, namun masih jarang diuji secara eksperimental dalam psikologi laboratorium. Nah, dalam asesmen psikologi, kecepatan kerja sering dipandang sebagai hasil akhir tanpa mempertimbangkan faktor motivasional yang melatar belakanginya. Masih terdapat research gap terkait pengaruhan kausal motivasi berbasis reward dan punishment terhadap kecepatan kerja menggunakan alat tes kinerja seperti Pinboard. Lalu tujuan penelitian kami pada tujuan umum untuk menguji pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kecepatan kerja secara eksperimental. Pada tujuan khusus, mengetahui perbedaan kecepatan kerja antara kelompok dengan motivasi berbasis reward dan juga punishment. Lalu menguji peran motivasi sebagai faktor psikologis yang mempengaruhi kecepatan kerja pada tes Pinboard. Dan terakhir, memberikan bukti empiris mengenai pengaruh manipulasi motivasi terhadap performa tugas psikologis. Selanjutnya, pada kerangka teoritis, penelitian ini memandang kecepatan kerja sebagai bagian dari performa kerja dan kemampuan motorik. Kecepatan kerja dipengaruhi tidak hanya oleh kemampuan dasar, tetapi juga oleh faktor motivasional. Motivasi yang dikaji adalah motivasi ekstrinsik, yaitu reward sebagai dorongan memperoleh konsekuensi positif, dan juga punishment sebagai dorongan untuk menghindari konsekuensi negatif. Motivasi tersebut mempengaruhi intensitas usaha dan kecepatan respon individu. Self-efficacy berpotensi mempengaruhi performa sehingga dikontrol sebagai covariat. Secara konseptual, reward dan punishment mempengaruhi motivasi yang kemudian berdampak pada kecepatan kerja. Desain penelitian kami menggunakan desain multi-group post-test only eksperimen, di mana pengukuran dilakukan satu kali setelah perlakuan diberikan. Penelitian ini melibatkan 22 mahasiswa berusia 18 hingga 21 tahun yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok reward, punishment, dan juga kontrol. Dan kami menggunakan teknik convenience sampling. Next. Penelitian ini menggunakan tes Pinboard untuk mengukur kecepatan kerja berdasarkan waktu penyelesaian tugas. Selain itu, digunakan skala efikasi sebagai variabel covariat serta manipulation check untuk memastikan perilaku motivasional berjalan sesuai dengan direncanakan. Data manipulation check dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya, penguji hipotesis dilakukan menggunakan analisis ANCOVA dengan self-efficacy sebagai covariat dan taraf signifikan sebesar P kurang 0,05. Hasil hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya perbedaan rata-rata skor Pinboard antara kelompok. Kelompok punishment memiliki rata-rata skor tertinggi yang menunjukkan kecepatan kerja paling baik, diikuti oleh kelompok kontrol, sedangkan kelompok reward menunjukkan rata-rata skor terendah. Selanjutnya, itu adalah pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis ANCOVA dengan self-efficacy sebagai covariat. Dari hasil tersebut, terdapat perbedaan kecepatan kerja dengan signifikan antar kelompoknya, dengan nilai F sama dengan 5,604 dan nilai P-nya 0,013. Dan berdasarkan pengaruh, berada pada kategori besar dengan nilainya N kuadrat P sama dengan 0,384, berarti sekitar 38,4% variasi kecepatan kerja dijelaskan oleh perlakuan motivasi.
Self-efficacy tidak berkontribusi signifikan terhadap skor Pinboard yang nilai P-nya sama dengan 0,686. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kecepatan kerja terutama disebabkan oleh perlakuan motivasi, bukan oleh self-efficacy. Kita juga melanjutkan, ada uji lanjutan dilakukan untuk mengetahui pasangan kelompok yang berbeda secara signifikan. Dari hasilnya menunjukkan bahwa kelompok reward berbeda signifikan dengan kelompok kontrol dan punishment, sedangkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok kontrol dan punishment. Berdasarkan error bar juga terlihat bahwa reward dan dua kelompok lainnya tidak terlalu tumpang tindih, mengindikasikan kemungkinan perbedaan yang signifikan. Bisa dilihat itu ada sudah ditunjukkan bar plotnya di yang bentuk I itu error barnya bisa dilihat reward itu tidak tumpang tindih sama kontrol dan punishment, sedangkan kontrol dan punishment itu tumpang tindih. Terus untuk hasil manipulation check-nya, manipulation check dilakukan untuk memastikan efektivitas perlakuan motivasional. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kelompok reward dan punishment memiliki nilai min yang sama sebesar 3,375 dengan standar deviasi yang identik. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kelompok mempersepsikan perlakuan secara relatif sama, sehingga manipulasi motivasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kelompok. Baik, selanjutnya untuk pembagian pembahasan, kecepatan kerja adalah efisiensi motorik fisiomotor di bawah tekanan waktu. Seperti Usman 2021 dan Bates dan Ligotti 2013, teori bilang reward, percepat respons, punishment, kuatkan motivasi defensif, desain pinboard kita tangkap efek kausal langsung beda dari POTS 2011. Hasilnya reward dorong positif maksimal, punishment gagal karena manipulation check sama 3,375 dan self efficacy P sama dengan 0,686. Implikasi reward potong produksi 12% di manufaktur Indonesia. Limitasi N sama dengan 22, rawan type 2 error, efek sementara, kurang kontrol usia, pinboard kompetitif, rekomendasi N lebih dari 100, longitudinal, mix ANCOVA plus eye tracking. Lalu selanjutnya implikasi hasil penelitian. Yang pertama menguatkan teori operant conditioning, reward, dan punishment berfungsi sebagai penguat perilaku. Lalu yang kedua dapat diterapkan pada konteks pendidikan, tugas akademik, dan organisasi kerja, target pekerjaan. Dan yang terakhir adalah reward dan punishment sama-sama efektif tetapi memiliki dampak psikologis yang berbeda. Selanjutnya, pada kesimpulan dan saran, penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kecepatan kerja pada tes pinboard antar kelompok reward, punishment, dan juga kontrol. Hasil analisis ANCOVA menunjukkan bahwa ada perbedaan kecepatan kerja antar kelompok. Kelompok punishment memiliki kecepatan kerja lebih tinggi dibandingkan kelompok reward, namun tidak berbeda signifikan dengan kelompok kontrol. Selain itu, self-efficacy tidak mempengaruhi signifikan terhadap kecepatan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan reward lebih efektif dalam meningkatkan kecepatan kinerja pada tugas motorik sederhana. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain longitudinal serta mempertimbangkan faktor kontekstual lainnya. Baik, demikian pemaparan penelitian kami. Kami berharap temuan ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan riset eksperimen psikologi, khususnya terkait motivasi dan performa kerja. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.